Kemudian untuk CPM, Critical Path Method, jadi metode jalur kritis. Jadi kita nanti mencari jalur kritis. Kalian kemarin kan untuk PTIT itu juga udah bikin ya, sebenarnya harusnya udah tahu untuk jalur kritisnya. Metode jalur kritis yang menggunakan jaringan dengan keseimbangan waktu biaya. Nah ini kita pakainya waktu dulu karena kita nggak bahas biaya. Teknik CPM dilakukan dengan menyusun jaringan kerja yang diidentifikasikan ke arah aktivitas-aktivitas dan menggunakan simple time estimates pada tiap aktivitas yang menunjukkan jangka waktu pelaksanaan. Nah, ini contoh CPM, jadi ada PT Industri membangun plan baru berstandar internasional. Plan tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 aktivitas. Ini langsung kita lihat aja aktivitasnya. Nah, di sini 8 aktivitasnya. Jadi A untuk membangun komponen internal, nggak ada predesesornya. B memodifikasi atap dan lantai supaya tidak ada predesesor. C membangun tumpukan. Nah, ini ada predesesornya A. Jadi komponen internal dulu baru bisa membangun tumpukan. Kemudian menuangkan beton dan memasang rangka. Ini dari AB, predesesornya. E membangun pembakar temperatur tinggi. Predesesornya adalah C. Dan F memasang sistem kendali polusi. Ini juga predesesornya C. Kemudian G membangun alat pencegah polusi udara. Predesesornya D dan E. H pemeriksaan dan pengujian. Predesesornya FG. Ada yang mau bikin nggak? Oret-oretan aja sih. Untuk precedence diagramnya itu gimana? Pakainya yang AON. AON itu yang tadi. Nah, yang buletan, jadi yang aktivitasnya di dalam buletan. Silahkan kalau ada yang mau coba untuk bikin tadi. Kayak precedence sih ini. Ini untuk aktivitas-aktivitasnya. Gampang ini, coba dulu. A, B, C. Oh iya. Ya, oke. Kita lihat apakah jawabannya Miftah benar. Nggak apa-apa sih, kan tadi Miftah nggak ada startnya ya. Jadi yang awal itu dia A, B, kemudian AC, C ke F, kemudian F ke H. Jadi ini disesuaikan sama tes predesesornya tadi. Nah, ini kan jadi C itu dilaksanakan setelah A. Kita lihat. C dilaksanakan setelah A, kemudian D dilaksanakan setelah AB. D ini ya, D dilaksanakan setelah AB, kemudian E dilaksanakan setelah C, nah ini E-nya, kemudian F dilaksanakan juga setelah C, ini F, jadi C-nya nyabang, kemudian G dilaksanakan setelah DE, G ini dilaksanakan setelah DE, kemudian H yang terakhir adalah dilaksanakan setelah FG. Nih, H dilaksanakan setelah FG, ya benar. Jadi bedanya cuma di sini sih. Yang Miftah tadi nggak pakai start. Nah, kalau yang ini dia pakai start, kemudian A, B ini kan karena nggak ada presidensinya atau nggak ada predesesornya. Nah, ini jadi bisa langsung. Oke, Miftah, terima kasih. Kemudian nah, ini untuk yang AOA. Jadi mungkin masih agak bingung ya untuk yang AOA. Jadi dia itu di panahnya yang ada aktivitasnya.
Nah, ini kan dia, sorry, ini dia kan pakai dummy nih, jadi bantuan. Kan tadi AB, ini kan yang awal tadi ya, nggak ada predesesornya. Kemudian C itu dilaksanakan setelah A, dan D dilaksanakan setelah apa nih tadi kalau ada dummy? Dilaksanakan setelah A dan B. Kan ini kan nggak bisa ngubungin A langsung kan ke D. Jadi ini dia pakai dummy. Nah, jadi di sini, kemudian F dilaksanakan setelah C, E juga dilaksanakan setelah C, G dilaksanakan setelah D dan E, F dilaksanakan setelah C, dan H dilaksanakan setelah FG. Nah, ini untuk yang AOA. Nah, gambar AOA. Jadi ini ada daminya, karena untuk menghubungkan si A ini ke D. Nah, untuk mencari critical path-nya atau jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur yang menunjukkan kegiatan dari awal sampai dengan akhir kegiatan pada diagram jaringan. Kegiatan kritis adalah kegiatan yang apabila ditunda akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Karena jalur kritis ini itu yang paling panjang untuk waktunya. Menentukan critical path. Sorry, double. Nah, menentukan critical path dari ini tadi, ini kan tadi belum ada waktunya. Nah, ini diberi waktu, jadi per kegiatannya biar kita nanti bisa hitung critical path-nya. Jadi pakai yang diagram tadi, terus dikasih waktu-waktunya. Nah, ini totalnya adalah ada 25 minggu. Nah, kita cari untuk critical path-nya, ini kita pakai ini tadi, terus kita kasih waktu-waktunya. Nah, di sini jalur yang memungkinkan. Jadi kita telusuri jalur-jalurnya. Jadi untuk menuju ke H, jalurnya itu ada apa aja sih? Nah, di sini ada jalur ACFH, ada jalur ACEGH, ada jalur ADGH, ada jalur BDGH. Nah, ini kita bisa analisis. Jadi jalur kritis adalah jalur yang memiliki nilai terbesar, sehingga jalur kritis pada studi kasus PT Industri adalah jalur ACEGH. Jadi tinggal dilihat aja mana jalur terpanjangnya. Nah, ini adalah yang dinamakan jalur kritis atau critical path. Nah, ini ada diagram critical path. Ini kalian sebenarnya ini macam-macam ya formatnya, tapi kebetulan saya pakai untuk format ini. Untuk di sini ada nama kegiatan atau simbol tadi. Misal kalau kamu mau nulis kegiatannya apa, aktivitasnya panjang itu bisa ditaruh sini. Tapi kalau misalnya memang kepanjangan bisa pakai simbol kayak tadi untuk aktivitas A. Kemudian ada ES atau early start, saat paling cepat untuk memulai kegiatan. Jadi di sini adalah waktu tercepat kita bisa memulai kegiatan itu kapan sih? Kemudian EF, nih ya, earliest finish, saat paling cepat untuk mengakhiri kegiatan. Jadi akhir kegiatannya itu paling cepat waktunya berapa? Kemudian di sini LS, saat paling lambat untuk mulai kegiatan, later start. Di sini LF, latest finish, saat paling lambat untuk akhir kegiatan. Jadi paling akhir itu tuh bakal selesainya kapan sih? Nah, ini pakainya latest finish. Nah, ini adalah namanya kegiatan yang udah diketahui tadi ya, ada 2, 3, dan sebagainya tadi. Di sini ada algoritma critical path, menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas. Artinya kita perlu mengidentifikasi waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kegiatan. Penjadwalan menggunakan proses to pass. Jadi ada 2 proses, ada forward pass dan backward pass. Untuk menentukan jadwal waktu tiap kegiatan, ES early start dan EF early finish selama forward pass. Jadi untuk ES dan EF ini dibahas di forward pass. Dan latest start atau LS dan latest finish ditentukan sama backward pass. Jadi backward pass ini bahas LS sama LF. Untuk forward pass, ini mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu itu awal ya maksudnya.
Kan kita pakainya tadi earliest, jadi awal. Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulu langsung harus selesai. Jadi awal kegiatan pendahulu langsungnya atau predesesornya itu harus selesai dulu, baru dimulai kegiatan selanjutnya. Kemudian jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung, ES-nya sama dengan EF pendahulunya. Jadi kalau nggak nyabang gitu tadi ya, nah ini ES-nya itu sama dengan EF sebelumnya. Kemudian jika satu kegiatan mempunyai lebih dari satu pendahulu, ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulunya, yaitu ES sama dengan maksimum EF semua pendahulu langsung. Ini banyak yang tipu. Jadi ini early start. Kalau misalnya ada satu kegiatan mempunyai lebih dari satu pendahulu, jadi predesesornya tadi kan contohnya ada yang D tadi ya, sebelumnya adalah AB, yaitu ES-nya dicari yang maksimum EF semua pendahulu langsung. Jadi dicari yang maksimum EF-nya. Di sini ada forward pass, masih forward pass. Jadi waktu selesai terdahulu atau EF dari suatu kegiatan adalah jumlah dari waktu mulai kegiatan. Dari waktu mulai kegiatan adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu dan waktu kegiatannya. Jadi ini pakai rumusnya ini EF sama dengan ES plus waktu kegiatan. Jadi finish-nya itu sama dengan early start-nya ditambah waktu kegiatannya. Ini ada backward pass, jadi identifikasi waktu-waktu terakhir, kemudian aturan selesai terakhirnya. Jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung hanya dari satu kegiatan, maka LF-nya sama dengan LS. Jadi kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Kemudian untuk waktu mulai terakhir LS dari suatu kegiatan adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir LF dan waktu kegiatannya, yaitu LS sama dengan LF dikurangi waktu kegiatan. Jadi ini kita mundur ngitungnya. Kalau tadi kan forward itu ngitungnya maju dari awal start ke belakang. Tapi kalau backward pas ini karena kita ngitungnya dari si latest tadi itu, berarti ngitungnya adalah dari belakang, dari finishnya, terus ke depan dia kan. Ini makanya backward. Nah, ini ada contoh untuk yang tadi ya, aktivitas tadi. Untuk startnya, ini kan tadi waktu kegiatan A itu 2. Ini sesuai tadi ya, untuk yang apa namanya diagramnya tadi. Ini nama kegiatannya, ini waktu kegiatannya. Kemudian ini adalah earliest finish di sini. Jadi finish yang paling awalnya itu berapa? Di sini B kegiatannya 3, ini 3. Kemudian ini A ke C. Ini kenapa 4? Karena kan earliest finish-nya itu adalah 2. Jadi dia itu bisa diselesaikan untuk A ini setelah melakukan Jadi untuk C ini bisa dilakukan setelah melakukan A kan. Nah, A ini ternyata kan waktunya 2. Jadi earliest finish-nya itu misalnya ini 2 minggu lah. 2 minggu ini berarti bisa mengerjakan C setelah melakukan A selama 2 minggu. Nah, di sini adalah earliest start-nya itu berarti, kita paling cepat bisa melaksanakan C adalah setelah 2 minggu. Nah, ini 2 minggunya ini. Kemudian di sini C-nya adalah waktunya juga 2 minggu. Jadi earliest finish-nya itu adalah early start ditambah waktu kegiatannya ini. 2 tambah 2, 4. Kemudian C ke F. C ke F ini kita ambil early start-nya dari early finish-nya si C. Jadi 4 ini ya. Kita pindah ke early start si F. Nah, ini untuk ngitung early finish-nya si F itu berarti early start ditambah waktu kegiatannya. Sama kayak tadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Terus kita ke B. Di sini sama ya. Ini kan mulainya 0. Karena B tadi nggak ada predesesornya. Jadi ini waktu kegiatannya adalah 3 dan early finish-nya adalah 3 juga. Jadi sama. Kemudian kita menuju ke D. Nah, ini kan ini ada 2 cabang. Nah, ini dilihat. Jadi kita
tadi ya yang max, IF max. Jadi kita cari yang IF max-nya. Jadi bisa dilaksanakan D itu setelah melaksanakan A dan B. Nah, tapi dilihat earliest finish-nya yang paling lama itu yang mana. Nah, ini kan earliest finish-nya yang paling lama adalah si B ini, 3 kan. Jadi menyelesaikan si B ini selama 3 minggu dulu, baru bisa menyelesaikan si D. Makanya kita early start-nya si D, kita ambil yang 3, bukan yang 2. Kan nggak mungkin toh memulai D ketika B-nya itu belum selesai gitu loh, B-nya aja 3 minggu. Meskipun A-nya 2 minggu kan, tapi harus nunggu si B-nya selesai. Nah, ini kita early start-nya ambil yang 3. Kemudian waktu D, aktivitasnya adalah 4. Jadi early finish-nya adalah 7. 3 tambah 4 sama dengan 7. Terus kita ke E. E itu kan dari C, jadi kita langsung ambil aja. Ini kan 4. Early finish-nya 4 di early start. Kemudian E-nya adalah 4, kegiatannya 3 ditambah 8. Kemudian ini G, sama ya kayak yang tadi AB ini tadi. G ini pendahulunya adalah E dan D. Kita lihat lagi early finish-nya yang paling lama itu yang mana. Dan ini kan ada 7 sama 8. Jadi yang paling lama itu kan 8. Nah, ini jadi early finish-nya si G. Terus seterusnya, si G ini waktunya 5, early start ditambah waktu aktivitas, 8 tambah 5 sama dengan 13. Terus di H ini kan apa namanya? H ini kan predesesornya adalah F sama G. Ini juga sama, early start-nya kita ambil yang paling lama. Jadi di antara F sama G yang paling lama adalah 13. Nah, ini kita masukkan 13 di early start, kemudian H aktivitasnya adalah 2 waktunya. Maka waktu total keseluruhannya di sini adalah 13 tambah 2, yaitu 15. Nah, di sini. Untuk ini masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Ini yang agak bingung mungkin ya. Jadi kita mundur dari yang terakhir. Kalau tadi kan kita mulai dari start. Kalau ini kita mulai dari yang akhir. Kita ke atas dulu. Jadi tadi kan untuk early finish-nya adalah 15. Nah, ini kita pakai sebagai latest finish-nya, yaitu 15 juga. Nah, kita mundur nih. Kalau tadi nambah-nambah, ini kita ngurangin. Jadi untuk H aktivitasnya 15, ini kan tadi adalah latest finish. Nah, ini dikurangi sama aktivitasnya, jadi latest start. Jadi waktu paling lama untuk memulai aktivitas H ini adalah waktu yang 13 tadi ini. Nah, kemudian kita ke atas. Kita ke atas, ini untuk latest start-nya itu jadi latest finish di aktivitas sebelumnya. Nah, ini kan 13. 13 ini berarti sama kayak yang bawah. Untuk menghitung latest start-nya yang F, berarti 13 dikurangi 3, yaitu latest start-nya si F adalah 10. Selama-lamanya kita memulai F, berarti adalah minggu ke-10. Nah, kemudian kita mundur lagi ke aktivitas C. Aktivitas C, di sini kan tadi ya, C ini kan ada 2. C ada 2, ini kita lihat untuk si latest. Jadi ini kita harusnya hitung ini dulu. Coba kita hitung ini dulu. Bentar. Ini kan 15 kurangi 2 sama tadi 13. Terus kita pakai di G ini berarti 13. 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Jadi ini adalah latest start-nya si G. Nah, latest start-nya si G ini jadi yang latest finish-nya si E. 8 ini tadi ya. Karena ini sama ya, 8 karena pendahulunya cuma 1. Nah, ini 8 ini kan kalau yang kita maju ke E, ini itu kan mempengaruhi C juga. Ini ada F sama E kan yang mempengaruhi C. Nah, ini ada 10 latest start-nya. Di sini E-nya ada 4 latest start-nya. Nah, kalau latest start kita cari yang minimum. Karena apa? Karena ini kan bisa dimulai ke minggu ke-10, jadi si F nggak masalah. Tapi kalau yang E itu bisa dimulai di minggu ke-4. Nah, ini kita cari yang minimum, maka ini jadi latest finish-nya si C, yang 4. Jadi kita cari yang minimum.
Kemudian untuk aktivitas C, latest start-nya adalah 4 dikurangi 2, yaitu 2. Terus kita pakai di A sebagai latest finish. Nah, ini 2 dikurangi 2, berarti latest start-nya adalah 0. 2 kurangi 2, 0. Berarti awal itu bisa dimulai di awal, di waktu ke 0. Nah, kemudian kita kembali ke D. Ini D kan dari G, ini sama-sama ya, letter start-nya adalah 8, jadi letter start di D ini adalah 8 juga. Nah ini 8 dikurangi 4, 8 dikurangi 4 adalah 4. Nah di sini kita ke B, letter start-nya si D, jadi letter finish-nya si B. Jadi 4 ini dipindah, 4 dikurangi 3 adalah 1. Jadi letter start-nya si B bisa dimulai di paling lambatnya itu bisa dimulai di week pertama lah istilahnya. Jadi kalau ini paling awal bisa mulai di week ke-0, kalau ini bisa dimulai di week pertama istilahnya setelah melakukan 0 ini. Jadi bisa dimulai di 0, bisa dimulai di 1. Paling lambat. Jadi nggak boleh telat. Maksimum itu harus dilaksanakan di minggu pertama ini. Ada yang ditanyakan? Perhitungannya itu hampir sama atau perhitungannya itu sama atau enggak Bu hasilnya, Kak? Sama mundur sama maju itu? Hasilnya, kalau mau lihat hasilnya yang beda, ini bisa kalian lihat di F sama di B. Kelihatan kan bedanya? Nah, di F, ini kan karena kita ngitungnya mundur. Ini kan 13, kita ambil dari sini ya. 13 dikurangi 3. Nah, dia tuh bisa dilakukan di paling lambat, start-nya itu tuh di minggu ke-10. Jadi paling awal itu dia bisa melaksanakan si aktivitas F itu di minggu ke-4. Tapi dia paling lambat bisa dilaksanakan itu adalah di minggu ke-10. Jadi kayak molor-molore itu tuh maksimal adalah minggu ke-10 mulai si F. Jadi ini, bedanya ini. Kalau kalian mau lihat di F sama di B. Kalau ini kan sama ya, rata-rata loh, pada sama untuk yang awal sama akhirnya. Nah ini di D juga. Jadi kalian bisa lihat, jadi istilahnya tuh kalau bahasa kasarnya lah ya. Kalau yang F itu paling awal kalian bisa memulai aktivitas F adalah minggu ke-4. Tapi bisa istilahnya oke lah, bisa kok ini masih ditunda-tunda dulu, soalnya masih ngerjain yang lain, si F. Kan misal masih ngerjain si C ini ya. Nah ini F paling lambat itu dia bisa dimulai aktivitasnya di minggu ke-10. F. Nah kalau yang B, ini juga sama tadi. Jadi B itu bisa paling awal, bisa dibarengin A lah di minggu ke-0. Tapi selambat-lambatnya itu istilahnya kita tuh bisa ya wis lah nanti sek gitu. Dan nanti seknya itu maksimal adalah di minggu pertama untuk melaksanakan si B. Jadi ini tuh yang bawah tuh kayak selambat-lambatnya kalian mengerjakan aktivitas ini. Nah ini kan kebetulan sama, berarti dia di minggu ke-8 harus dikerjakan, ya wis berarti maksimal dikerjakannya juga di minggu ke-8 awalnya gitu. Bedanya di situ kalau kalian mau lihat. Ini juga, ini paling awal bisa dikerjakan di minggu ke-3, selambat-lambatnya bisa dikerjakan di minggu ke-4 untuk aktivitas D. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini rekapnya. Rekapnya bisa dilihat untuk ES tadi ya, yang awal tadi kan 00. Kemudian EF-nya, list finish-nya berdasarkan ini nambah ES. ES tambah ini, ES tambah ini. Kemudian LS juga dimulai. Ini mundur tadi ya. Nah, ini tinggal dipindah aja sih. ES-nya berapa, F berapa, S berapa, L berapa. Cuma rekap aja.